jiwa kasih, penuhi hati kami. Hanya Engkau yang bisa memuaskan kami. Yes. Haleluya. Jiwaku hadiratmu kami yang rindu datang menyembahmu Tuhan. Kami yang haus datang menyembahmu Tuhan. Di dalam Engkau tahu setiap kebutuhan kami. Kau tahu setiap keadaan kami saat ini, Allah. Hanya Engkau satu-satunya tempat kami berharap. Sebab Engkau sumber sukacita bagi kami, sumber kekuatan, Kau sumber di atas segala sumber dalam hidup kami. Biar kami hanya melihat dan kami hanya berfokus kepada Engkau Tuhan. Biar mata hati kami memandang hanya kepada Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
Syakatarabaya Rabaya. Iralabaya Rabaya. Iralabaya Rabaya 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 Rabaya. Iralabaya
Kau setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Biarkan musik perlahan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir saat ini di tengah-tengah kami. Dan kami mau berkata, kami mau menjadi pribadi yang setia kepadamu. Kami mau setia karena Kau terlebih dahulu setia buat setiap kami. Bahkan Kau menyediakan apa yang kami butuhkan. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang sulit dijangkau oleh pikiran kami. Sungguh Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Kami bangga menyembah. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu. Kami bangga melayani Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang luar biasa. Biarlah sore hari ini Kau berbicara buat setiap kami. Karena kami rindu Tuhan, ketika kami pulang dari tempat ini, kami boleh mengerti bahwa kami perlu lebih lagi setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu di dalam segala keterbatasan. Tetapi Roh Kudus, hamba-Mu percaya Engkau yang berbicara buat setiap kami. Biar kami boleh menangkap, terlebih lagi kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan pada sore hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita katakan amin. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat tim PAW yang melayani luar biasa. Oke, saya mau menyapa dulu Bapak Ibu. Shalom semuanya. Ya, saya datang bersama istri tercinta, cukup satu ya Bapak Ibu. Dan saya sudah menikah dari sejak 2003. Ya, tepatnya tanggal 7 November. Dan saya sudah punya 2 anak laki-laki. Yang besar sudah kelas 3 SMA dan yang kecil kelas 3 SMP. Nah, jadi nama saya Henry, istri saya namanya Viken. Ya, anak saya yang pertama Stephen dan yang kedua Stanley. Kebetulan Bapak Ibu, karena saya dipercaya oleh Ibu Gembala sebagai kepala pastoral ya, saya tahu bahwa ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi ini adalah sesuatu kepercayaan dan saya harus membuktikan ya
bukan kepada Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan saya, tapi saya mau membuktikannya di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, mari kita akan belajar dari sebuah tokoh di Alkitab yang luar biasa. Ya, mari kita baca dari kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-22. Ya, saya tidak janjian dengan worship leader, tetapi hari ini ketika tadi saya duduk, ketika saya menyembah, saya tiba-tiba diingatkan Tuhan untuk membawakan tentang judul tema sore hari ini. Firman Tuhan yang saya bagikan adalah kesetiaannya telah teruji. Amin. Ya, Bapak Ibu, mari kita baca dari kitab Filipi 2 ayat yang ke-22. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Bapak Ibu, firman Tuhan ini berbicara tentang bagaimana seorang rasul yang bernama Rasul Paulus, dia dengan bangga dan bahkan dia berkata bahwa kesetiaannya telah teruji. Siapakah yang dimaksud oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu? Ternyata adalah murid yang paling dia kasihi. Dari sekian begitu banyak murid yang dimiliki oleh Rasul Paulus, ternyata ada satu pribadi murid yang kesetiaannya telah teruji. Dialah yang bernama Timotius. Bapak Ibu, ketika saya menyelidiki di dalam Alkitab perjalanan kehidupan Timotius, dia membantu pelayanan Paulus selama 15 tahun, Bapak Ibu. Dan 15 tahun ini bukan waktu yang sebentar, bukan waktu yang sedikit, Bapak Ibu. Kita tahu ya, saya juga percaya kalau PD Adonai Ministry ini nanti kalau berkembang, dibutuhkan yang namanya orang-orang yang punya kesetiaan. Dimulai daripada Ibu Lasma, demikian juga dengan seluruh tim. Saya percaya Bapak Ibu, tidak ada sebuah persekutuan atau gereja bisa berdiri kalau tidak dipenuhi oleh orang-orang yang setia. Dibutuhkan yang namanya kesetiaan. Sama Bapak Ibu, sebuah perusahaan yang besar dibutuhkan sebuah tim di mana orang-orangnya adalah orang-orang yang setia. Saya juga percaya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kau datang beribadah di tempat ini, Tuhan mencari adakah orang yang setia. Saudara, untuk mencari orang yang setia itu bukan sesuatu yang gampang hari-hari ini, karena dibutuhkan yang namanya sebuah komitmen, dan yang ada orang yang mau berani bayar harga. Nah saudara, Paulus dengan bangga dia menulis di dalam surat Filipi pasal yang kedua. Surat ini adalah ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Filipi, dan nama Timotius disebut saudara. Di situ dikatakan, kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji. Kesetiaannya telah teruji, Bapak Ibu. Ya, kesetiaan daripada Timotius, kesetiaannya telah teruji. Berarti Timotius dinilai oleh Rasul Paulus, dia adalah seorang murid yang kesetiaannya telah teruji. Dengan kata lain, Timotius ini adalah pribadi yang sudah lulus. Saudara, saya percaya Timotius bukanlah orang yang baru 1 atau 2 tahun membantu pelayanan Paulus, tetapi selama 15 tahun, Bapak Ibu. Saya membayangkan, ya, 15 tahun itu adalah waktu yang cukup panjang, saudara. Ya, dan saya mau berkata kepada Bapak Ibu, saya percaya Timotius pasti dia mencucurkan yang namanya kesedihan, air mata. Mungkin dia menangis, saudara ya. Mungkin dia juga merasa lelah dan capek. Semua dia rasakan, saudara. Tetapi dia rasakan itu semua karena dasarnya adalah dia mengasihi Tuhan. Saya percaya saudara, Paulus tidak membayar Timotius. Karena Paulus adalah seorang rasul. Dia bukanlah orang yang kaya, Bapak Ibu. Ya, pekerjaannya Paulus adalah dia hanya memasang tenda kemah. Pekerjaannya Paulus. Paulus ini adalah seorang rasul, bukan yang punya pekerjaan yang luar biasa, tetapi pekerjaannya sederhana.
karena memang Paulus dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil. Tetapi saudara, biarlah pada sore hari ini mata kita tertuju kepada satu pribadi yang bernama Timotius. Saudara, Paulus menilai Timotius adalah seorang pribadi yang telah teruji kesetiaannya. Yang pertama, saudara, karena Timotius memiliki kesehatian dan sepikir dengan Paulus. Di ayat yang ke-20 dikatakan, karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Saudara, Timotius adalah seorang pribadi. Dia punya hati dan sepikiran dengan pimpinannya, dengan gurunya. Saudara, itu adalah Timotius. Alasan yang kedua, Timotius adalah orang yang telah teruji kesetiaannya karena dia adalah orang yang sungguh-sungguh memperhatikan jemaat, khususnya di kota Filipi. Saudara, ketika Timotius membantu pelayanan Paulus, Timotius fokusnya adalah apa? Dia melayani kepentingan jemaat. Timotius tidak punya kepentingan lain. Dia memperhatikan Bapak Ibu. Ya, sehingga Paulus berkata kepada jemaat di kota Filipi, gak ada yang seperti Timotius. Ya, aku punya murid yang luar biasa, tidak ada yang seperti Timotius. Tetapi Timotius, Paulus dengan bangga dia berkata, Timotius adalah salah satu seorang pelayan Tuhan yang benar-benar memperhatikan kepentingan jemaat. Saudara, saya mau berkata, kalau nanti PDA Donai berkembang, ya, jumlahnya menjadi 50, 100, 150, 200, saya percaya Bapak Ibu, Ibu Lasma dan seluruh pengerja tidak akan bisa memperhatikan satu persatu. Dibutuhkan yang namanya sebuah tim. Tetapi saudara, ketika Paulus dia melihat Timotius, ternyata Timotius ini adalah seorang murid. Bahkan bukan seorang murid saja, saudara. Timotius menganggap Paulus adalah sebagai ayahnya sendiri, sebagai bapaknya, saudara. Jadi saya membayangkan bahwa Timotius ini punya motivasi ketika dia melayani Tuhan. Dia sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati Tuhan. Caranya apa, saudara? Dia membantu pelayanan Paulus dengan tulus. Tidak ada motivasi yang lain. Dan yang terakhir, saudara, Timotius dikatakan kesetiaan yang telah teruji karena dia telah menolong pelayanan Paulus dalam pelayanan Injil. Saudara, Alkitab mencatat Paulus bolak-balik masuk penjara, saudara. Ketika dia memberitakan Injil, banyak bangsa orang Yahudi yang tidak suka dengan pelayanan Paulus. Maka Paulus dikejar-kejar, ditangkap dan dimasukkan penjara. Tetapi Timotius, dia tidak menjadi malu, saudara, ketika dia menjadi seorang murid bagi Paulus. Bahkan dia tidak segan-segan, saudara. Dia membantu pelayanan Paulus. Bahkan ketika Paulus ada di dalam penjara, dia tetap membantu pelayanan Paulus. Saudara, saya juga rindu di tempat ini, ketika saudara memutuskan untuk beribadah, saudara datang ke dalam PDA Donai Ministry, biarlah kau menjadi jemaat yang setia. Saudara, biarlah Tuhan yang menilai. Dan saya percaya, saudara, Timotius akhirnya tercatat di dalam Alkitab, saudara. Itu bukanlah dibayar dengan 1 atau 2 hari. Itu dibayar dengan waktu 15 tahun. Dan pada akhirnya, saudara, Timotius diangkat oleh Tuhan. Dia mendapatkan promosi yang luar biasa. Pada akhirnya Timotius menjadi seorang gembala. Gembala yang sangat muda, saudara. Ya, saudara, kalau baca di Alkitab ada surat Paulus kepada Timotius. Dan di sana kalau saudara baca di 1 dan 2 pasal Timotius, Paulus mengingatkan kepada Timotius supaya dia hati-hati, bahkan dia harus menjaga hidupnya supaya dia tetap di dalam kekudusan. Saudara, saya mau berkata kepada Bapak Ibu,
Ketika Timotius dia memiliki kesetiaan yang teruji, maka saudara, Tuhan yang mengangkat Timotius. Saya juga percaya kepada Bapak Ibu, saudara yang setia beribadah di tempat ini, Tuhan pasti akan angkat hidupmu. Tuhan akan mempromosikan hidupmu. Mungkin hari-hari ini kau tidak dipandang oleh orang dunia, tetapi saya mau berkata, mata Tuhan melihat di surga. Mata Tuhan tidak kurang tajam, ya, untuk memperhatikan setiap Bapak Ibu yang kau setia untuk beribadah. Saudara, ketika engkau beribadah, setialah beribadah dengan motivasi yang tulus. Supaya apa, saudara? Supaya engkau mendapatkan bagian upah yang akan Tuhan sediakan. Nah, saudara, kita melihat bagaimana Timotius adalah seorang murid yang kesetiaannya telah teruji. Dan saya percaya Bapak Ibu, kita bisa belajar dari kehidupan yang bernama Timotius. Dan saudara, saya akan membahas lebih dalam lagi, kenapa kita harus belajar untuk menjadi pribadi yang setia. Karena ada 4 alasan, saudara. Bagaimana saudara dan saya, kita biarlah hari-hari ini kita boleh terus bertumbuh untuk menjadi pribadi yang setia. Yang pertama, alasan supaya saudara dan saya kita mau menjadi pribadi yang setia. 1, setialah kepada satu pribadi, yaitu kepada Tuhan Yesus. Saudara, firman Tuhan berkata di Matius 6 ayat 24, bahkan di dalam kitab Lukas 16 ayat 13, di sana dikatakan bahwa tidak ada seorang hamba dapat mengabdi kepada 2 Tuhan. Saudara tidak bisa mengabdi kepada Tuhan Yesus dan saudara mengabdi kepada Mamon. Saudara harus memilih. Dan sore hari ini saya mau berkata, pilihlah pilihan yang benar, supaya saudara pada akhirnya bertemu dengan Tuhan di kerajaan surga. Tetapi ketika saudara melenceng dan kau setia kepada pribadi yang lain di luar Tuhan, saudara nanti akan menyesal. Dan saudara, saya mau berkata, ketika engkau menyesal, itu sudah terlambat. Tapi biarlah pada sore hari ini kita mau menjadi pribadi yang setia kepada satu pribadi, yaitu kepada Tuhan Yesus. Saya percaya saudara tidak akan pernah menyesal. Saudara akan menerima bagian yang luar biasa. Yang kedua, saudara, Tuhan tidak berkenan kepada angkatan yang tidak setia. Saudara, biarlah hari-hari ini engkau dan saya, kita boleh menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan. Ketika engkau menjadi jemaat, setialah beribadah, setialah lakukan bagian. Ketika engkau digerakkan oleh Roh Kudus untuk menabur di tempat ini, taburlah saudara. Dan saya percaya ketika saudara setia menabur, saudara akan menerima upah dari Tuhan. Mungkin di tempat ini Ibu Lasma dan seluruh pengerja tidak bisa membalas taburan Bapak Ibu, tetapi Tuhan melihat dari surga. Saudara, ketika saya melayani, saya juga tahu saudara, ketika saya melayani, saya harus membayar dengan harga. Saudara, Tuhan mau supaya saudara mengerti. Ketika Yesus dikatakan dia adalah pribadi yang setia, dia membuktikan ya saudara, dia mati di atas kayu salib. Yesus bukan berkata, aku setia kepada Allah Bapa, aku setia mengasihi anak-anak, bahkan setia mengasihi umat manusia. Tetapi Yesus buktikan saudara, ketika dia mati di atas kayu salib, dia bayar harga saudara. Dia memberi hidupnya sendiri. Saudara, saya mau berkata kepada jemaat di tempat ini, Tuhan tidak berkenan kepada angkatan yang tidak setia. Firman Tuhan berkata di dalam Injil Matius 12 ayat 39, di sana dikatakan, tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Saudara, saya mau berkata, Tuhan tidak berkenan kepada angkatan yang tidak setia. Saudara, saya juga percaya ketika engkau bekerja di sebuah perusahaan, bahkan mungkin engkau seorang pimpinan atau engkau seorang bawahan, saudara, yang dicari dalam sebuah perusahaan adalah pegawai yang setia. Betul? Saya juga percaya Bapak Ibu,
Kalau urusan dunia saja dibutuhkan yang namanya kesetiaan, saudara. Demikian juga untuk hal-hal rohani dibutuhkan yang namanya kesetiaan. Kalau saudara tidak setia, saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika saudara setia, janji Tuhan ada. Nanti saudara akan lihat di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10. Itu nanti poin yang keempat. Saudara, yang ketiga, alasan saudara dan saya supaya hari-hari ini kita boleh menjadi pribadi yang setia. Yang ketiga, kesetiaan adalah hal yang sangat penting di hadapan Tuhan. Mari kita baca di dalam Matius 23 ayat 23. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Ini ayat yang luar biasa. Saya akan bacakan walaupun cuma satu ayat, tetapi ayat ini berbicara jelas sekali, saudara. Matius 23 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Saudara, Tuhan menuntut kesetiaan. Tuhan memandang kesetiaan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Biarlah pada sore hari ini Bapak Ibu mengerti, ternyata Tuhan mencari orang-orang yang setia. Ketika kau datang setia beribadah, maka saudara akan menerima upah janji Tuhan. Saya pernah membahas, saudara, biarlah kita setia dalam beribadah, karena ketika kau setia beribadah, Tuhan akan memberkati kau di dalam berkat dan anugerah yang luar biasa. Dan alasan yang keempat, saudara, ketika saudara dan saya kita terus belajar untuk menjadi pribadi yang setia, Tuhan berjanji Tuhan akan memberikan sebuah reward, saudara. Kita baca dari kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Di sini dengan jelas, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berkata, Wahyu 2 ayat yang ke-10, janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, ketika Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, bahkan ketika seorang pelayan Tuhan pun, ketika engkau setia melakukan bagian ini, engkau akan menerima mahkota kehidupan. Saudara, hari-hari ini saya mau berkata, hari-hari bukanlah semakin bertambah baik, tapi dunia ini semakin hari semakin bertambah jahat. Dan Tuhan mencari orang-orang yang setia. Ketika engkau tidak setia, engkau disebut sebagai angkatan yang jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu, pilihlah dan kau berkata, yes Tuhan, hari ini aku mau menjadi pribadi yang setia. Saudara akan menerima janji Tuhan. Saudara akan menerima mahkota kehidupan. Saya percaya, saudara, firman ini adalah buat semua orang, bukan hanya buat jemaat, tetapi juga buat semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di tempat ini. Dibutuhkan kesetiaan. Mungkin saudara berkata, aduh, aku sudah melayani 1-2 bulan, mungkin sudah melayani 2 tahun, 3 tahun, kok jemaatnya belum bertambah-tambah. Saudara, Tuhan cari orang yang setia. Bagi Tuhan gampang untuk membalikan tangan, saudara. Tetapi Tuhan mencari orang-orang yang setia. Sama, saudara, seperti saya. Ketika saya memimpin doa pagi, setiap pagi sampai hari ini, Bapak Ibu, ya, dan puji Tuhan, setiap Sabtu sekarang penatua diaken ikut berdoa. Saudara, dibutuhkan orang yang setia. Dan saya adalah salah satu orang yang setia. Saudara, saya bukan ingin menyombongkan diri, tetapi karena saya mengerti, ketika saya melakukan bagian saya, ketika saya mau menjadi pribadi yang setia, maka itu akan mentransfer spirit kehidupan saudara. Dan saya percaya, ketika Bapak Ibu setia mencari wajah Tuhan, maka orang-orang di sekitarmu juga akan menerima spirit yang sama. Sama, saudara. Ketika saya memimpin
memimpin doa pagi. Dan puji Tuhan saudara, mulai tahun ini istri saya ikut doa pagi. Dan saudara, itu bukan sesuatu yang mudah. Karena bagi saya tidak akan memaksa istri saya untuk ikut doa pagi. Tetapi saya bawa terus saudara. Bawa dalam doa, saya berdoa, Tuhan saya rindu istri saya ikut doa pagi. Dan puji Tuhan saudara, mulai dari Januari istri saya mulai ikut doa pagi. Mulai dari 3:30 saya sudah mulai bangunkan dia. Walaupun kami tidur, bahkan sampai pelayanan, sampai jauh malam, sampai pernah sampai jam 11, jam 12. Saya jam 3 selalu bangun Bapak Ibu. Karena saya sudah komit kepada Tuhan. Saudara, ketika saya bangun pagi, rasanya Tuhan, saya mau berkata kepada Bapak Ibu, Tuhan terlebih lagi senang saudara. Saudara, saya mau berkata, bagi Tuhan untuk memberkati kita itu bukan sesuatu yang sulit buat Tuhan. Tetapi yang dibutuhkan hari ini adalah milikilah karakter kesetiaan. Karena kesetiaan adalah salah satu buah Roh Kudus. Saudara, Tuhan mau mencari orang-orang yang setia. Ketika saya bangun pagi, ketika saya memimpin doa pagi sampai dengan hari ini saudara, saudara, dibutuhkan yang namanya sebuah perjuangan. Dibutuhkan yang namanya konsisten. Dibutuhkan yang namanya komitmen. Dibutuhkan yang namanya bayar harga Bapak Ibu. Mungkin bagi orang di luar, apa sih artinya bangun pagi? Tetapi Bapak Ibu, saya mau berkata, orang di luar sana, orang yang tidak mengenal Tuhan saja, mereka rajin bangun mencari wajah Tuhan, walaupun mereka menyembah Allah yang salah. Saudara, saya sering kali Roh Kudus mencelingkan, bahkan Roh Kudus berbicara di dalam hati saya. Tidakkah engkau malu, hai orang-orang Kristen? Ya saudara, saya mau berkata, biarlah hari ini ketika Tuhan menegur saudara, saudara jangan keraskan hati. Kalau Tuhan berbicara sore hari, saudara mau menjadi pribadi yang setia, ambil keputusan di sore hari. Dan saya percaya ketika engkau berkata, ya aku mau menjadi pribadi yang setia, saudara, Tuhan akan memberkati. Saudara, saya mau menjadi kesaksian sedikit sebelum saya tutup ya pemberitaan firman sore hari ini. Saya mau berkata, ketika saya setia memimpin doa pagi, Bapak Ibu, sampai hari ini saya nggak pernah mengalami yang sakit berat saudara. Paling sakitnya saya cuma batuk, pilek, dan ya paling parah ya sakit radang tenggorokan. Paling seminggu udah sembuh Bapak Ibu. Dan puji nama Tuhan, setiap kali saya mengalami sakit tipes dan demam berdarah, dokter periksa, dokter cuma bilang gini, Pak Henry cukup berobat jalan. Saya bilang, loh dok, saya lemes loh ini. Dokter bilang gini, tidak ada apa-apa. Ya, kamu cukup minum cairan dan cukup saya kasih obat dan kamu cukup berobat di rumah. Saudara, saya cerita kepada mami saya sampai terbengong-bengong saudara. Orang yang namanya sakit tipes dan demam berdarah itu sangat-sangat rentan sekali, harus diimpus di rumah sakit. Betul ya Bapak Ibu? Tetapi Tuhan membuat perbedaan. Dari situ saya yakin Bapak Ibu, ketika saya memimpin doa pagi dengan tulus, dengan komitmen, Tuhan membuat perbedaan. Sehingga ketika saya mengalami sakit tipes dan demam berdarah, tubuh, sistem metabolisme saya itu berbeda dengan orang-orang di luar sana. Dan waktu 3-4 hari saya cukup berobat di rumah dan saya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan sampai hari ini Bapak Ibu, saya tetap sehat. Kalau di zaman pandemi COVID-19, Bapak Ibu, saya juga mau sedikit cerita. Ya, ini sebuah kesaksian Bapak Ibu. Kalau engkau setia mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan membuat perbedaan. Saudara, kesaksian saya adalah ketika keluarga besar istri saya, ya salah satunya adalah papa mertua saya, karena dia sempat sakit diabetes dan itu lukanya cukup parah Bapak Ibu, dan kalau sudah luka ya itu mengeluarkan bau tidak sedap dan itu harus diterapi ozon supaya lukanya cepat kering dan mengalami kesembuhan yang lebih cepat. Saudara, di zaman pandemi COVID, semua orang nggak ada yang berani pergi ke rumah sakit, betul ya? Kalau nggak kondisinya yang parah,
pasti kita nggak akan mau pergi ke rumah sakit, betul ya Bapak Ibu? Nah, karena saya harus membantu istri saya untuk merawat papa mertua saya cuma berdoa kepada Tuhan. Tuhan, luputkan keluarga saya dari COVID-19. Doa saya cuma sederhana Bapak Ibu. Dan Tuhan dengar. Sampai hari ini, saya, istri dan kedua anak saya tidak pernah mengalami yang namanya sakit COVID-19. Bahkan sampai yang namanya Delta, ya, virus Delta yang tinggi-tingginya itu di bulan 2021 kalau nggak salah ya, di bulan April atau di bulan Mei itu naik lagi saudara, lonjakannya tinggi. Tapi puji nama Tuhan, sampai hari ini saya tetap dilindungi Tuhan. Itu bukti Bapak Ibu, ketika engkau setia lakukan bagianmu, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Dia akan melindungi saudara, Tuhan akan membuat perbedaan. Nah, sore hari ini saya sudah tutup dengan kesaksian saya. Dan saya rindu Bapak Ibu, ketika engkau pulang dari tempat ini, saudara renungkan dan ambil keputusan sore hari ini. Saya mau menjadi pribadi yang setia. Bahkan kesetiaannya telah teruji. Biarlah saudara, Tuhan bangga dengan saudara. Sama seperti Paulus bangga kepada Timotius. Dan pada akhirnya Timotius dicatat di dalam Alkitab. Saudara, saya percaya Tuhan pun rindu kau dan saya. Biarlah kita menjadi pribadi yang setia. Lakukan bagianmu. Dan saudara, lakukan itu dengan komitmen. Saya percaya Tuhan pasti akan memampukan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. 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 Musik perlahan menyanyikan lagu ini. Mungkin Bapak Ibu ada di antaramu yang hari ini kau sedang bergumul, kau sedang sulit untuk memutuskan. Ketika kau diperhadapkan untuk setia kepada Tuhan atau setia kepada Mammon, biarlah sore hari ini engkau yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, pilihlah untuk engkau setia kepada Tuhan. Engkau setia mengabdi hanya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan membuka jalan saat tiada jalan. Tuhan pasti akan membuka saat pintu tertutup. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi biarlah sore hari ini engkau ambil keputusan bahwa engkau mau menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan. Lakukan bagianmu, dan Tuhan akan menyediakan mahkota kehidupan buat setiap saudara yang setia. Saudara yang mau setia sore hari ini, angkat tanganmu. Engkau tidak usah melihat kiri dan kananmu, tapi kau sedang berhadapan kepada Tuhan. Sore hari ini kau berkata, Tuhan, ini aku mau menjadi pribadi yang setia kepadamu. Angkat tanganmu dan kau berdoa sore hari ini. Apa yang kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, biarlah mereka menjadi pribadi yang mau setia sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biarlah ketika kau datang ke dunia, datang kedua kali, engkau mendapati kami adalah orang-orang yang setia
datang kedua kali, kami mau menjadi pribadi yang setia. Terima kasih Tuhan. Tuhan berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan, supaya kami boleh melakukan bagian kami sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah diangkat. Tuhan yang memberikan kekuatan senantiasa. Terpujilah nama-Mu. Dan di akhir ibadah sore hari ini, kami rindu, kami boleh pulang dari tempat ini, dan kami boleh menerima semua berkat dan anugerah Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menerima berkat pada sore hari ini di dalam ibadah. Mari kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tentang kesetiaan, saya juga nggak ngerti kenapa Rabi ini bicara tentang kesetiaan. 1 minggu yang lalu, saya nangis di hadapan Tuhan. Waktu saya kontrol ke rumah sakit, Tuhan, ini tangan udah nggak kuat. Akhirnya si ronsen harus dibuka. Cuma saya tunda di bulan depan dengan rencana saya mau ke Papua, Ambon, dan Makassar. Saya hadapkan ke Tuhan. Saya tidak mau dioperasi di rumah sakit ini, Tuhan. Ini udah trauma yang pertama, jangan ada trauma yang kedua. Saya datang ke Citralek, rumah sakit ortopedik yang terkenal. Saya sejahtera dengan dokter ini. Saya ajukan surat saya, ternyata biayanya bengkaknya luar biasa. Dari mana nih Tuhan keuangannya? Pulang dari Surabaya ke Jakarta di pesawat, saya cuma bisa menangis. Saya masukkan di grup, gak ada punya respon. Karena apa? Nominal uangnya besar. Tadi punya bercanda yang direkam. Ya iya Bu, bagaimana tuh punya uang? Kita kan lagi menuju diberkati. Saya bilang ya amin. Tiba-tiba muncul wajah orang ini di wajah saya di bandara, di pesawat. Sampai saya nangis. Kalau nanti saya mendarat, saya WA orang ini, Tuhan engkau sentuh ya orang ini. Gimana caranya? Saya cerita dengan rekan saya tidak akan sebut namanya. Saya bilang begini, hey lihat ya. Aku nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, aku setia. Aku pelayanan, gak lihat waktu, gak lihat uang, gak lihat situasi. Kenapa mau operasi kok sulit dananya ya Tuhan? Entah kenapa mata saya bengkak, saya telepon, aku habis nangis. Iya. Saya dimunculkan wajah orang ini tuh, saya ngomong, dia punya belas kasih apa enggak? Rekan saya dapat angka sekian, saya bilang enggak, angka sekian. Ternyata apa? Angkanya sesuai yang saya butuhkan. Wow. Karena saya bilang gini, saya pelayanan setia 24 jam kalau saya bisa. Saya bilang gini, terima kasih Tuhan gak permalukan hamba-Mu. Di titik lagi butuhkan jawaban. Jemaat saya gak kurang banyak ya Pak Hendrik. Saya lempar ke konglomerat, saya kasih ke pengusaha, cuma bilang apa? Berdoa. Enak sekali kalau ngomong berdoa. Ya tuh, orang butuh bukti nyata keuangan. Orang bukti nyata cinta kasih, jangan bilang cinta tapi nyatanya enggak. Satu titik saya punya pelayanan, diperhadapkan wajah nominal yang harus saya kasih ke mama saya. Saya menangis. Saya tidak punya uang Tuhan, tapi saya dikasih nominal untuk kasih mama saya. Lagunya muncul tadi ya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Saya cuma nangis. Saya gak berani ngomong sama mama saya dulu, Tuhan. Sebelum ada bukti nyata uang di tangan saya. Kerinduan yang mau saya kasih buat mama saya itu bukan nominal kecil, besar. Saya cuma menghadapkan ke Tuhan. Saya kenapa dikasih angka untuk kasih mama saya uang? Sementara saya tidak punya uang karena saya mau operasi. Ini uang yang gak bisa dikotak-katik.
nominal itu keluar lagi. 2 kali yang saya sudah mau lakukannya buat mama saya. Ternyata mama saya bilang, apalagi mama gak punya duit. Kok Tuhan bisa ya gerakan kamu? Ya jatahnya janda diberkati ya begini. Cuma saya bilang begini, mama masih demen mengutuk lagi enggak? Saya dengar mama doain saya biar diberkati dan diurapi, enggak usah cepat meninggal aja lebih enak, nyaman dan berubah. Akhirnya apa? Mama saya diam, terpukul kan? Kenapa? Terlalu gampang berbicara disertai emosi, tidak bisa membandingkan. Nah, di sini saya melihat bagaimana pembelaan Tuhan di atas kita yang tertindas, di atas kita yang tertekan. Kalau totality kita tidak berdaya, tunjukkan kepada Tuhan, bilang begini, Tuhan, aku udah setia. Kenapa keluarga aku begini? Kenapa kehidupanku begini? Jangan hanya khotbah tapi tidak ada kenyataan. Khotbah itu menghidupi Alkitab. Kalau Alkitab dan gaya hidup kita tidak menjadi realitas surga ada di bumi, jangan panggil Yesus. Sorry ya, jangan panggil Yesus. Karena apa bagi saya? Saya harus keras. Saya nggak suka umat Tuhan yang cengeng, menangisi masalahnya dalam hidupnya. Karena saya bilang begini, selama kita ada di bumi, kita mengenal siapa pencipta langit dan bumi, perjalanan kita tuh indah. Kalian pasti melihat saya banyak uang pulang pergi pesawat, betul dah? Bayangin loh, mau pulang ke Jakarta ini tanggal 13 nggak ada uang, cuma 400.000. Itu pun saya nekat WA. Akhirnya bilang apa? Ya kak, oke, tak beliin tiket pesawat. Haleluya. Ada yang mau beliin, saya tolak. Saya cuma hadapin semuanya ke Tuhan. Saya minta buat yang ada di sini, ya kesetiaan yang tadi pasti Tuhan akan tunjukin. Kalau Tuhan nggak tunjukin kalian setia, nggak memberi sesuatu, tinggalkan Yesus kalian. Setuju? Saya di titik limit aja bisa bilang begitu sama orang tua saya. Jangan doakan saya diberkati dan diurapi. Doain aja cepat meninggal. Itu di titik limit saya lagi frustasi. Kenapa? Kena makian. Kenapa? Kena amarah terus. Gila saya mau ke sini, loh kok cepet di Jakarta, daripada ntar diusir, dimaki, mendingan saya berangkat ke Semarang. Nel, kadang kita punya orang tua nggak tahu berbalik. Lu nggak berpikir ya? Ini istrinya Rabi, istri yang the best banget, nggak banyak bicara, hormat sekali, baik ke orang tua maupun suami. Ini adalah satu hal contoh teladan suami istri yang bagi saya, wow, nggak bisa dibilang. Ya, berani bayar harga jam berapapun. Sementara saya kalau udah capek tadi pagi bangun jam berapa ya? Renungan 5:30 ya. Saya pulang dari Surabaya karena diskontrol jam 11:30 sampai jam 12 kebablas tidur. Saya kaget gak pakai doa. Tuhan udah lelah banget baru kali itu saya bangun kesiangan. Cuma saya percaya Tuhan mengerti. Ya, selelah apapun kita komitmen setia kepada Tuhan. Oke? Jadi buat setiap umat Tuhan di tempat ini jangan pernah takut. Kita punya Yesus ya, dahsyat. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
tapi